Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan. Tolong lihat bingkainya, bentuknya. Kalau ada yang sama tolong dibuang saja atau diamankan. Kita buka di halaman pertama. Halaman pertama alif lam di sini. Kita alif lam sudah nampak jelas. Di sini biasanya ditulis wa yuqimunas. Tolong dilihat wa yuqimunas. Tapi di sini ditulis wa yufimunas. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah ini ada ini, benar nggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, hati-hati. Ada Quran palsu menyebar di Indonesia. Tuh lihat, dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat. Bahkan ini huruf fa-nya nggak ada titiknya. Ih huruf kop, lihat huruf kop. Titiknya malah di bawah cuma satu. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat Warsh. Warsh. Dan dia mendapatkan anugerah karena nggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Ada yang di Afrika tuh bagian barat. Dia di Mesir, karena Waras berasal dari Mesir, muridnya Imam Nafi. Itu nggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya, di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu, dibilang Quran palsu. Itu, agak tuh yang lama dikunjung lupa aja. Dan kita sebagai umat muslim juga percaya bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan sebagai puncak dan juga penyempurna dari wahyu-wahyu yang sebelumnya yang diturunkan semenjak Nabi Adam alaihissalam. Dan kita juga percaya bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar dari beliau. Agak tuh yang lama dikunjung lupa aja. Di berbagai negara sudah tersebar mushaf Al-Quran. Dan di masing-masing negara pun perbedaan penulisannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kita ambil hikmahnya. Bahwa dengan beredarnya video itu, maka masyarakat Islam Indonesia jadi mengetahui bahwa terdapat perbedaan sistem penulisan di dalam Al-Quran. Agak tuh yang lama dikunjung lupa aja. Kita mungkin sedikit membongkar Ustaz ya. Ini adalah Al-Quran dari Maroko. Jadi Al-Quran dari Maroko, mushaf Maroko. Mungkin kalau sahabat Wasa suruh baca mungkin tidak bisa Ustaz ya. Karena belum familiar untuk kita. Dan selain tulisannya berbeda, bacaan riwayat yang digunakan di Maroko juga berbeda. Kalau kita di Indonesia, riwayat yang kita baca, riwayat Hafiz dari Imam Asim. La encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. agar kita lebih melek, dan ternyata saya juga baru tahu ada 4 perbedaan penulisan dari masing-masing negara. Dan kita sebagai negara Indonesia, warga Indonesia, mempunyai standar sendiri. Iya. Sistem penulisan Al-Quran
ada 4 perbedaan pokok. Yang pertama, sistem penulisan atau prosem. Yang kedua, sistem harokat. Yang ketiga, sistem tanda baca. Yang keempat, tanda wakof. Itu hal pokok yang berbeda antara Quran yang satu dengan yang lainnya. Dan semuanya itu adalah benar. Karena tadi mampu menghantarkan pembaca membaca Al-Quran dengan baik. Itu mungkin. Sahabat OAC mungkin belum mengetahui, terutama Saif juga. Ternyata Al-Quran itu ada perbedaan-perbedaan penulisannya. Qiraatus Sabah hanya pernah ada sebelum zaman Utsman selama Muhammad masih hidup. Sejarah kodifikasi Al-Quran yang seperti ditulis dalam buku-buku seperti ini, bahwa memang terjadi penghilangan dengan sengaja dan hanya diperbolehkan satu versi tulisan Quran, satu bentuk huruf Quran, satu dialek Quraisy, dan hanya boleh ada satu versi bacaan Quran, yaitu bacaannya Utsman. Tidak diperkenankan ada qiraat yang berlainan, 7 bacaan, tidak boleh. Jikalau semua Al-Quran yang berbeda dari versinya Utsman sudah dihilangkan, disobek-sobek, dimusnahkan, termasuk Qurannya Muhammad yang asli, dibakari, dimusnahkan, maka di seluruh dunia saat ini tidak boleh ada Quran yang ayatnya di sini dengan yang di sana beda-beda, itu tidak boleh. Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Terus terang, hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. The Quran is a man-made book that has a lot of changes, that it went through a process of early editing and redactions that continued for a while. We're not talking a couple of years, we're talking hundreds of years, and that more and more discoveries are supporting this particular theory now.